Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Sekap, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam, rekan-rekan sekalian. Jadi peristiwa tadi terjadi lebih kurang jam 10.50 atau 10.55, ada ledakan dan kemudian terjadi kontak senjata dengan anggota Polda Metro Jaya, dan kemudian dapat kita kuasai situasi dalam waktu lebih kurang 30 menit. Jadi lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Peristiwa terjadi diawali dengan pertama adalah serangan di Starbucks Cafe, yaitu masuknya satu orang pelaku dan menggunakan bom bunuh diri. Kemudian mengakibatkan terjadi korban luka-luka dan kepanikan. Kemudian pengunjung kafe yang saat itu ada keluar berhamburan. Dan ternyata di luar kafe sudah ada 2 orang lagi teroris yang menunggu dan melakukan penembakan kepada 2 orang warga negara asing. Satunya lah warga negara Kanada, meninggal dunia. Satunya lagi dalam keadaan hidup. Kemudian pada saat yang sama, tim yang kedua itu ada 2 orang menyerang pos polisi lalu lintas di Simpang Sarina. Saat itu ada satu anggota petugas polisi Polsek yang sedang bertugas di sana, diserang dengan bom bunuh diri juga. Anggota terluka, kemudian pelakunya meninggal dunia. Saat itu ada satu anggota masyarakat juga yang terkena pecahan dan diduga meninggal dunia. Kemudian pada saat itu ada tim dari personel dari Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan pengamanan demonstrasi di Monas, dipimpin oleh Kepala Biro Operasi. Saat itu pas sedang ada di situ langsung berhenti dan kemudian mendengar ledakan, turun dan kemudian diserang dengan menggunakan tembakan dan lemparan granat. Jadi bukan granat, itu adalah bom rakitan yang mirip granat. Kemudian terjadi kontak tembak. Anggota Polsek yang ada di sekitar situ di Sarina dan di jalan yang ada di sekitar itu juga membantu, sehingga ada 4 orang anggota kepolisian Polres Jakarta Pusat yang terkena tembakan pada bagian kaki, ada juga terkena bagian perut. Kemudian pelaku berhasil dilumpuhkan dalam waktu kontak tembak lebih kurang 15 menit. 2 pelaku berhasil ditembak mati. Kemudian situasi sudah berhasil kita kuasai dalam waktu lebih kurang 20 sampai 25 menit. Kemudian kita laksanakan penyisiran di TKP Starbucks maupun di pos polisi lalu lintas. Pos polisi lalu lintas kita undang Jihandak dari Brimob, kemudian pasukan Brimob dan pasukan Sabara dari Polres dan Polda hadir, juga di backup oleh Bapak Pangdam dengan pasukan beliau, untuk kemudian kita melakukan pengepungan untuk mengklirkan apakah mungkin ada pelaku yang lain. Gedung yang ada di Skyline Building, di tempat di mana ada Starbucks Cafe, kita sisiri dari lantai per lantai, tidak ada pelaku di sana. Kemudian di depannya ada gedung Jaya, kita juga lakukan penyisiran dan dinyatakan clear, jadi tidak ada pelaku yang lain, sehingga kita laksanakan namanya clearing device. Clearing device ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi bom-bom tambahan. Di situ pada saat clearing device kita temukan ada masih 6 bom, 5 bom kecil sebesar tangan, kepalan tangan, kita sebut dengan granat tangan rakitan, dan satu lagi bom yang lumayan besar sebesar kaleng biskuit yang ada di situ. Jadi ada semua ada 6 yang berhasil kita amankan. Kemudian dari pelaku yang meninggal itu juga kita sita 1 senjata api sejenis FN rakitan. Dengan demikian pelaku 5 orang tertangkap dan meninggal dunia, kita berhasil lumpuhkan. Korban yang ada, yang meninggal warga masyarakat ada 2, 1 warga negara Kanada dan 1 warga negara Indonesia yang sedang kita cari identitasnya. Kemudian ada sejumlah korban yang masih luka lebih kurang 15, baik luka berat maupun luka ringan, dan serta ada 5 anggota polisi yang terkena baik luka tembak atau terkena pecahan dari bom yang dilemparkan. Karena bom itu isinya ada baut, namanya shrapnel. Shrapnel itu isinya baut, paku dan lain-lain yang ada di situ. Dengan demikian, olah TKP kita laksanakan sampai dengan jam 3
Setelah olah TKP selesai, kemudian jalan kita buka, clear, dan olah TKP masih dilanjutkan di Starbucks Cafe dan pos polisi lalu lintas. Hari ini kita upayakan untuk selesai, bekerja sama dengan teman-teman dari Pusiden dan Lafor, dan insya Allah besok akan kita tuntaskan semua. Sementara tim sedang melaksanakan pengejaran kepada jaringan pelaku. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS di Raqqa, pusatnya di Raqqa. Jadi rekan-rekan paham mungkin bahwa ISIS ini merubah strategi. Dulu strateginya hanya melaksanakan operasi di Syria dan Irak. Tapi kemudian ada perintah dari amirnya Abu Bakar Baghdadi untuk melakukan operasi di luar wilayah Syria dan Irak, dan kemudian dibentuk cabang-cabang ISIS di seluruh dunia, baik di Prancis, di Eropa, Afrika Utara, kemudian di Turki misalnya, termasuk di Asia Tenggara. Sel-sel ISIS yang ada di Asia Tenggara ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh, yaitu Bahru Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antar para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing ingin menjadi leadership. Oleh karena itu Bahru Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan pengejaran. Demikian.